Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Amelia Nurul Zahra dari kelas 11 IPS 1, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang bertemakan Revolusi Besar Dunia. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada Revolusi Amerika. Terjadinya Revolusi Amerika merupakan perang yang terjadi untuk lepas dari Inggris. Pertempuran pertama terjadi di Lexington, kemudian di Boston tahun 1776. Diadakan kongres di Philadelphia yang dihadiri oleh wakil dari 13 daerah. Mereka sepakat menandatangani deklarasi yang disebut Declaration of Independence yang disusun oleh Thomas Jefferson. Taktik digunakan adalah mengirim Benjamin Franklin ke Eropa. Prancis mengakui berdirinya Amerika tahun 1778. Dalam Perjanjian Paris, Inggris 1783, Inggris mengakui kemerdekaan Amerika. Yang kedua ada latar belakang. Latar belakang terjadinya Revolusi Amerika, maksud saya. Yang pertama, timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik. Yang kedua, timbulnya paham kebebasan dalam perdagangan. Yang ketiga, dikeluarkannya UU pajak yang ditentang oleh kaum koloni. Yang keempat, peristiwa The Boston Tea Party. Yang ketiga adalah pengaruh Revolusi Amerika di Indonesia. Penjajahan ratusan tahun membuat hak asasi bangsa Indonesia terinjak-injak. Dengan adanya Declaration of Independence, tokoh-tokoh pergerakan nasional menjadi terdorong untuk melakukan perlawanan secara fisik maupun diplomasi yang menuntut diakui HAM dan kemerdekaan setiap individu dari kaum penjajahan. Yang kedua, Revolusi Prancis. Pengaruh Revolusi Prancis di Indonesia. Yang pertama, munculnya paham nasionalisme, berdirinya organisasi yang bersifat nasionalis yang berjuang mengangkat harkat dan martabat bangsa menuju kemerdekaan. Yang kedua, munculnya paham demokrasi, terbentuknya Volksraad. Yang ketiga, tuntutan Indonesia berparlemen, dibentuknya GAPI. Peristiwa Revolusi Prancis. Yang pertama, Etats Generaux atau DPR. Yang kedua, Assemblée Nationale Constituante. Yang ketiga, meletusnya Revolusi Prancis. Yang keempat, masa pemerintahan legislatif. Yang kelima, masa Dewan Konversi Nasional. Yang keenam, masa pemerintahan direktorat. Yang ketujuh, masa pemerintahan konsultan. Tokoh rasionalisme Prancis. Yang pertama ada Voltaire, J.J. Rousseau, Montesquieu, dan Denis Diderot. Latar belakang Revolusi Prancis. Yang pertama, berkembangnya paham rasionalisme. Yang kedua, pengaruh kemerdekaan Perang Amerika. Yang ketiga, munculnya paham romantisme. Yang keempat, ketidakadilan dalam sistem feodalisme. Yang kelima, terciptanya masyarakat yang demokratis. Yang ketiga, Revolusi Rusia. Terjadinya Revolusi Rusia. Tahun 1905, Rusia kalah dengan Jepang. Februari 1917, pemberontakan terjadi pada 23 sampai 25 Februari 1917. Terjadi pemogokan dan demonstrasi besar-besaran di kota Penogor. Dan tentara yang diutus menghentikan demonstran malah berbalik mendukung demonstran. 2 Maret 1917, Tsar Nicholas II dipaksa mengundurkan diri dan kemudian didirikan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh kaum kadet. Tanggal 2 sampai 3 Juni 1917, Petrograd diguncang oleh demonstrasi yang dilakukan oleh tentara, pelaut, dan pekerja. Latar belakang Revolusi Rusia. Kekalahan tentara Rusia atau Soviet pada Perang Dunia Kedua membawa Rusia ke dalam masa suram. Setelah tahun 1918, masyarakat Rusia kekurangan makanan. Dalam konflik tanah merupakan hal yang sukar diatasi. Pemerintah dinilai terlalu lemah oleh kaum Bolsheviks. Sementara itu, kaum Bolsheviks merupakan pecahan dari Vladimir I. Lenin yang ditunjuk sebagai pemimpin partai pada tahun
1898. Pengaruh Revolusi Rusia di Indonesia. Perkembangan pergerakan nasional di Indonesia tampak jelas dengan berkembangnya paham Marxis yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Revolusi Rusia berpengaruh terhadap munculnya organisasi pergerakan yang berpaham komunis. Yang keempat, Revolusi Indonesia. Latar belakang Revolusi Indonesia, adanya organisasi-organisasi di Indonesia seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam, Partai Nasional, dan lainnya. Di samping itu, adanya gerakan yang lebih keras digunakan untuk mendesak Belanda agar memberikan hak-hak Indonesia, dan strategi Jepang untuk mengambil hati rakyat Indonesia, yang menjadikan sebuah kemerdekaan untuk Indonesia. Dampak Revolusi Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam meraih kemerdekaan mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain, juga menjadi inspirasi negara lain yang belum mencapai kemerdekaan. Namun, ada dampak yang harus dihadapi dan dibayar karena adanya revolusi. Dampaknya adalah memburuknya kondisi perekonomian dengan berkurangnya bahan makanan yang tersedia maupun kurangnya bahan bakar untuk transportasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.